Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang alat perencanaan dan pengambilan keputusan. Tapi, sebelum kita memasuki materi tersebut, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Taskia Aisyah Azharo, yang kedua, Elisa Nuraini, yang ketiga, Nilna Faiza, yang keempat, Alfian Nasyid, dan yang terakhir ada Tina Indrayani. Ya, langsung saja kita masuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Taskia Aisyah Azharo. Kepadanya dipersilahkan. Pendekatan manajemen ilmiah. Penggunaan alat-alat perencanaan semakin hari semakin banyak. Adapun beberapa faktor mengapa itu terjadi. Yang pertama, lingkungan organisasi menjadi sangat kompleks dari hari ke hari. Perekonomian global dan perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat lingkungan susah diprediksi. Yang kedua yaitu tanpa alat-alat bantu, manajer akan kewalahan membuat dan menjalankan keputusannya. Manajemen ilmiah pada dasarnya dikembangkan melalui penentuan masalah atau rumusan masalah. Sebenarnya masalah itu ada di mana-mana, namun tidak selamanya manajer itu dapat merumuskan masalah itu dengan baik. Oleh karena itu, manajer itu harus belajar merumuskan masalah yang sesungguhnya. Setelah itu yaitu pembuatan model. Pembuatan model ini dapat diartikan sebagai penyederhanaan dunia nyata. Karena dunia nyata yang sangat kompleks, maka harus disederhanakan supaya dapat dianalisis. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan agar perumusan model dapat berhasil dengan baik. Yang pertama yaitu pemakaian model harus dilibatkan selama penyusunan model tersebut. Yang kedua yaitu dukungan dari manajemen. Yang ketiga yaitu pelatihan. Yang keempat adalah perkembangan dilakukan secara evolutif dengan menggunakan umpat balik untuk mengubah model tersebut. Setelah itu yaitu penyusunan algoritma atau langkah-langkah untuk menyelesaikan rumusan masalah tersebut. Yang keempat yaitu implementasi atau tahap pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Nuraini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Peramalan sebab akibat. Pada peramalan time series, diasumsikan tidak ada faktor-faktor di luar sistem yang memengaruhi variabel yang kita ramal. Tetapi, faktor-faktor tersebut diasumsikan memengaruhi variabel yang kita amati. Model sebab akibat mencakup dua metode, yaitu metode regresi dan metode ekonometri. 1. Model regresi. Dimisalkan, jika kita mempunyai keyakinan bahwa anggaran pemasaran mempengaruhi penjualan, sehingga anggaran pemasaran dapat dipakai sebagai variabel bebas, dan penjualan dapat dipakai sebagai variabel tidak bebas. Model regresi linear berganda dapat menambah akurasi peramalan. Di samping dapat melihat hubungan atau pengaruh antara beberapa variabel yang diamati dan variabel penjualan. 2. Model ekonometri. Model ekonometri pada dasarnya merupakan gabungan beberapa model regresi yang membentuk sistem persamaan regresi. Model-model tersebut saling berkaitan satu sama lain dan dapat terdiri atas puluhan atau bahkan ratusan persamaan regresi. Model ekonometri dapat dipakai untuk memprediksi banyak hal, mulai dari kondisi ekonomi di masa mendatang, migrasi penduduk, maupun penjualan perusahaan. 4. Peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif merupakan peramalan yang menggunakan pertimbangan serta pengetahuan dan pengalaman individu atau kelompok, dan bukan menggunakan analisis matematika dan statistik yang canggih. Dalam peramalan ini, ada beberapa metode peramalan, yaitu A. Metode pendapat kelompok
eksekutif atau juri eksekutif, Jury of Executive Opinion Method, di mana dalam metode ini manajer dikumpulkan dan dimintai pendapat mengenai penjualan di masa mendatang. Dan pendapat yang dihasilkan merupakan gabungan pendapat dari beberapa individu. B. Metode Delphi. Metode tersebut dinamakan sesuai dengan orang suci atau oracle Yunani di kota Delphi. Metode tersebut berusaha mencari pendapat sekelompok ahli mengenai topik tertentu dengan tujuan ingin memperoleh pandangan terhadap kejadian di masa mendatang. Metode ini dikembangkan oleh Rand Corp, Amerika Serikat. Metode ini menggunakan konsensus dari para ahli atau pakar yang memberikan kontribusi secara individual. Dalam metode ini ada 3 kunci kesuksesan, yaitu memilih orang-orang ahli dalam bidang yang akan diramal, menggunakan brainstorming, bukannya menganalisis secara kritis alternatif tertentu, dan membatasi kontak antar individu untuk mencegah terbentuknya konsensus yang terlalu cepat atau pemikiran kelompok yang mencegah ide-ide kreatif. C. Sales Force Composition. Dalam metode ini, salesman organisasi, bukannya manajer, digunakan. Salesman melakukan kontak langsung dengan konsumen dan dapat menggunakan kontak tersebut sebagai dasar prediksi penjualan di masa mendatang. D. Analisis multi-kriteria atau analisis multi-atribut. Analisis ini ditujukan untuk mencegah kecenderungan manusia yang memfokuskan pada satu alternatif saja yang paling menarik dan melupakan atribut lainnya yang penting. Langkah-langkah dalam analisis tersebut yaitu A. Sekelompok orang yang akan terkena pengaruh suatu keputusan dipilih dari beberapa lapangan yang berbeda. B. Secara individual, mereka diminta untuk menuliskan faktor sukses untuk suatu keputusan tertentu. C. Kemudian, dalam pertemuan kelompok, daftar yang telah ditulis dievaluasi dan daftar tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori besar. D. Mereka diminta memberi bobot terhadap kategori atribut tersebut. Kemudian, kategori tersebut didiskusikan dalam kelompok sampai konsensus tercapai. E. Bobot tersebut kemudian dipakai untuk menganalisis proyek secara kuantitatif. E. Evaluasi pelanggan. Evaluasi tersebut lebih dari analisis kelompok salesman dan dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari pelanggan. Pelanggan memberi informasi kebutuhan barang atau jasa yang diproduksi organisasi di masa mendatang. Manajer kemudian menggabungkan, menginterpretasikan dan bertindak atas dasar informasi tersebut. Dan metode tersebut mempunyai kelemahan, yaitu pelanggan tidak begitu tertarik memberi jawaban sehingga mereka dapat asal menjawab, dan pelanggan baru atau calon pelanggan tidak masuk dalam analisis tersebut.
Ya, di sini saya Nila Faiza akan melanjutkan materi tentang peramalan. Apa sih peramalan itu? Peramalan adalah sebuah proses sistematis yang digunakan untuk memperkirakan atau meramalkan kondisi masa mendatang dengan menggunakan informasi-informasi masa lalu atau informasi yang relevan yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Biasanya, seorang manajer melakukan peramalan ini sebagai dasar atas perencanaan dan pengambilan keputusan. Metode-metode peramalan. Metode peramalan yang pertama adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan data angka atau kuantitatif untuk memperkirakan kondisi masa mendatang. Jenis metode kuantitatif yang pertama adalah time series, di mana kondisi masa lalu diasumsikan akan mempengaruhi kondisi masa mendatang tanpa pengaruh dari luar. Peramalan ini bermanfaat bagi seorang manajer yang memiliki data yang cukup banyak serta pola pergerakan variabel yang relatif stabil. Metode ini dikerjakan dengan cara mengurutkan data berdasarkan urutan waktu, kemudian memperkirakan kondisi masa mendatang. Model ini sangat sederhana dan cocok untuk analisis data time series yang relatif stabil dan tidak memiliki fluktuasi tren atau musiman yang cukup besar. Cara untuk meramalkan metode time series yang pertama adalah metode rata-rata bergerak atau moving average. Pada dasarnya, metode rata-rata bergerak adalah metode peramalan yang menghitung nilai rata-rata suatu runtut waktu yang kemudian memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Metode rata-rata bergerak diperoleh dengan menjumlahkan dan pencarian nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu yang kemudian menghilangkan nilai terlamanya dan menambahkan nilai yang baru. Metode peramalan time series yang kedua adalah metode exponential smoothing atau penghalusan eksponensial. Metode ini banyak digunakan untuk meramalkan permintaan barang atau demand yang sangat cepat. Metode ini diperoleh dengan cara memasukkan perakiraan permintaan dengan data permintaan nyata atau data permintaan aktual ke dalam rumus exponential smoothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nasid. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Alat penjadwalan. Yang pertama ada bagan Gantt atau Gantt chart. Pengertian dari Gantt chart adalah sejenis grafik batang atau bar chart yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaannya. Seperti waktu dimulainya tugas yang bersangkutan, beberapa sebutan lain untuk Gantt chart diantaranya milestone chart, project bar chart, dan activity chart. Gantt chart dikembangkan oleh Henry Lawrence Gantt pada tahun 1910-an. Ini pada dasarnya adalah suatu gambaran atas perencanaan, penjadwalan, dan pemantauan atau monitoring kemajuan setiap kegiatan dan aktivitas pada suatu proyek. Cara membuat Gantt chart: yang pertama, mengidentifikasikan tugas. Yang kedua, menggambarkan sumbu horizontal. Yang ketiga, menuliskan tugas pada bagian pekerjaan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kembali. Gantt chart merupakan salah satu alat penjadwalan dan suatu alat yang sangat bermanfaat dalam merencanakan dan memantau kegiatan pada suatu proyek, mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dan juga status pelaksanaannya. Gantt chart bermanfaat untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang sederhana dan tidak terlalu kompleks. Yang kedua dari alat penjadwalan ada PERT. PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. PERT memiliki kepanjangan dari Program Evaluation Review Technique, adalah suatu metode yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun
1950-an untuk mengatur program misil. Karakteristik dari PERT. Yang pertama ada kapan proyek selesai, yang kedua bagaimana urutan-urutan pekerjaan, kapan mulainya dan kapan selesainya. Yang ketiga, pekerjaan mana yang paling lama, yang keempat pekerjaan mana yang tertunda, yang kelima pekerjaan mana yang dapat perhatian khusus. Perkiraan waktu pada PERT. Ada waktu optimis, yaitu waktu yang paling singkat dari penyelesaian aktivitas. Yang kedua, waktu perkiraan paling menengah, memiliki probabilitas tertinggi. Yang ketiga, ada waktu pesimis, waktu yang terpanjang yang mungkin diperlukan. Cara menghitung perkiraan waktu pada PERT yaitu buka kurung waktu optimis plus buka kurung 4 dikali waktu perkiraan paling menengah tutup kurung plus waktu pesimis tutup kurung dibagi atau diper 6. Keterbatasan dan kelemahan dari PERT, bahwa perkiraan atas waktu yang dibutuhkan masing-masing kegiatan bersifat subjektif dan tergantung pada asumsi, sehingga secara umum PERT lebih optimis dalam menetapkan penyelesaian proyek. Kelebihan dari PERT. PERT memiliki asumsi bahwa proyek yang akan dilaksanakan adalah baru. Yang kedua, PERT dapat bekerja dengan ketidakpastian melalui penggunaan waktu probabilitas. Yang ketiga, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Indrayani. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yang tadi disampaikan oleh teman saya. Bagian D yaitu alat pembantu pengambilan keputusan. Alat pembantu pengambilan keputusan terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada bagan T atau bagan positif dan negatif, atau biasa juga disebut dengan T-chart. Kemudian yang kedua ada matriks multi kriteria, yang ketiga ada matriks payoff, yang keempat ada programasi linear atau linear programming, yang kelima ada analisis titik impas atau analisis break even, dan yang terakhir ada pohon keputusan atau decision tree. Ya, bagian yang pertama adalah bagan positif dan negatif atau bagan T. T-chart atau bagan positif dan negatif merupakan penyajian poin-poin yang berkaitan dengan keputusan tertentu. T-chart bisa diwujudkan dalam daftar positif dan negatif dari keputusan tertentu, dengan menyajikan sisi positif dan sisi negatif dari keputusan tersebut. Alternatif lain dalam model ini adalah dengan membandingkan dua pilihan dan menyajikan sisi positif atau negatif dari masing-masing alternatif tersebut. Kemudian yang kedua adalah matriks multi kriteria. Dengan teknik ini, kita akan menyajikan sejumlah kriteria yang berkaitan dengan alternatif keputusan tertentu, memberikan skor, dan menjumlahkan skor-skor tersebut. Alternatif dengan skor tertinggi merupakan alternatif yang paling menarik. Yang ketiga ada matriks payoff. Matriks payoff bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan. Matriks ini terdiri atas beberapa alternatif keputusan dengan kemungkinan hasilnya. Resiko atau ketidakpastian setiap alternatif keputusan kemudian dapat dianalisis. Yang keempat adalah programasi linear atau linear programming. Programasi linear merupakan teknik optimasi yang ditujukan untuk mencari kombinasi optimal bahan atau sumber daya yang dipakai untuk memproduksi produk-produk tertentu. Programasi linear akan tepat apabila kita ingin memaksimumkan sesuatu, misalnya keuntungan dengan beberapa pembatasan.
Kemudian yang kelima ada analisis titik impas atau analisis break even. Analisis titik impas bertujuan melihat sejauh mana atau seberapa banyak produk yang harus terjual agar tercapai titik impas atau total penjualan sama dengan total biaya, atau bisa disebut dengan keuntungan sama dengan 0. Dengan analisis semacam ini, manajer dapat mengetahui penjualan minimum agar perusahaan tidak merugi. Kemudian cara menghitung titik impas adalah titik impas sama dengan total biaya tetap dibagi penjualan per unit dikurangi variabel per unit. Dan yang terakhir adalah pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan merupakan teknik yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang mempunyai urutan atau rangkaian. Pohon keputusan bermanfaat karena manajer dapat memperkirakan efek suatu keputusan terhadap beberapa kemungkinan hasil di masa mendatang.